Ada istilah-istilah seperti Wakanda, istilah seperti negeri Konoha. Nah, kenapa harus menggunakan istilah Kenapa? itu? Ini pertanyaan menarik ini. Kenapa? Karena insya Allah ya kita akan mendapatkan pemimpin baru nanti di tahun 2024. Saya ibaratkan ya, para netizen khususnya anak-anak muda sebagaimana mata air. Kalau seandainya mata air itu kita tutup, maka dia akan mencari jalan keluar lain untuk mengeluarkan airnya. Artinya sebagaimana kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi di RR Podcast. Saya menyapa dengan ucapan selamat malam karena saat ini situasi dan suasananya sedang malam hari. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih setia untuk menonton, menyaksikan podcast ini, yang mana tujuannya sebagai ruang bagi kita semua untuk terus bisa saling berkomunikasi, memberikan edukasi, memberikan ide-ide kepada sesama warga negara Indonesia. Seperti itu. Sebelum kita masuk pada pembahasan-pembahasan kita pada malam hari ini, saya sapa terlebih dahulu narasumber kita lagi yang sudah hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam, Bang. Waalaikumsalam, selamat malam. Bagaimana kabarnya ini, Bang? Alhamdulillah baik. Dan semoga selalu baik. Semoga selalu baik terus ke depan. Amin, amin. Saya beritahu teman-teman dulu, kenapa saya panggilnya Abang? Karena beliau ini adalah senior saya ketika masih berkuliah. Ya. Itu saya. Jadi itu merupakan hal yang lumrah ya di dunia perkampusan di kala itu ya. Kita memanggil Abang ya. Oke, seperti itu. Pada malam hari ini teman-teman kita berdiskusi lagi di RR Podcast dengan berbagai topik-topik yang menarik, dan terkhusus pada malam hari ini kita akan membahas topik tentang apa keresahan masyarakat secara umum yang terjadi di negara kita Indonesia ini. Kemudian yang kedua, apa PR dari calon pemimpin di masa depan, dan dalam hal ini tentunya pemimpin tertinggi yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Baik, sebagai pengantar, mendengar judul ini bagaimana? Apa yang pertama kali terbayang di benak Abang Roni? Mendengar daripada judul yang kita akan bawakan pada malam hari ini. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti yang kita ketahui ya, alhamdulillah kita saat ini sudah memiliki calon presiden dan calon wakil presiden kita sudah tetap. Ya, insya Allah salah satu dari pasangan ini nanti akan menjadi pemimpin kita di tahun 2024 sampai tahun 2029. Sisa 90-an hari lagi lah. Ya, tentunya kita sebagai rakyat Indonesia, terkhusus kami sebagai pemuda, banyak sekali harapan-harapan tentunya. Harapan-harapan yang ingin dititipkan kepada mereka. Ini kami titipkan melalui podcast ini. Semoga suara kita dari suara rakyat Indonesia, suara orang kecil. Orang kecil. Semoga ini menjadi salah satu wadah ya untuk kita menyampaikan apa harapan kita ya. Karena insya Allah ya kita akan mendapatkan pemimpin baru nanti di tahun 2024. Dan nomornya sudah ada ini. Sudah ada. 1, 2, dan 3. Ya. Siapa itu 1, siapa itu 2, dan 3 sudah jelas ya. Tinggal tunggu tanggal mainnya istilahnya. Baik Bang, luar biasa sekali untuk pembukaannya pada malam hari ini. Untuk melanjutkan kepada pembahasan yang lebih mendalam berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, saya ingin Abang Roni pada kesempatan ini mengulik dan menjelaskan kepada kita kira-kira selama ini apa saja keresahan yang dirasakan merata oleh masyarakat Indonesia. Apa saja keresahan-keresahan tersebut yang menurut Abang penting untuk kita diskusikan malam hari ini? Ya, tentunya perspektif kita sebagai anak muda ya, tentu ada berbagai macam keresahan yang kita tuh resah sebetulnya, ingin supaya ini ada jalan keluarnya seperti itu. Kita sebagai anak muda, terutama mahasiswa, tentu mereka ini memiliki banyak sekali ide-ide dalam benak mereka, dalam otak mereka, ya kan? Akan tetapi terkadang ide-ide itu susah untuk disampaikan, bukan karena susah untuk berbicara, tetapi terkadang
kita itu merasa takut untuk menyampaikan apa ide-ide kita begitu. Tersebut. Takut diancam oleh undang-undang ITE dan segala macam. Takutnya ungkapan kita dan ucapan kita malah membuat tersinggung. Menyerang kembali kepada kita. Iya, yang sering kita lihat ya, baik kita kan sering main media sosial begitu. Ada istilah-istilah seperti Wakanda, istilah seperti negeri Konoha, gitu. Kenapa harus menggunakan istilah Kenapa? itu? Ini pertanyaan menarik ini. Kenapa menggunakan seperti itu? Saya mengibaratkan ya, para netizen, khususnya anak-anak muda, ini sebagaimana mata air. Kalau seandainya mata air itu kita tutup, maka dia akan mencari jalan keluar yang lain untuk mengeluarkan airnya. Artinya sebagaimana keresahan-keresahan yang kita tampung dalam hati kita karena susah untuk mengeluarkannya, sehingga terkadang kita tidak langsung menyebutkan kepada siapa yang kita tuju. Kita menggunakan istilah satire sehingga kita itu tidak terkena undang-undang ITE, sehingga orang-orang yang merasa tersinggung tidak bisa melaporkan kita. Ya, tidak bisa melaporkan ya, kita. Artinya ini memang tidak bisa dibendung begitu. Berarti dapat dikatakan ketika analoginya dia mencari sumber yang lain, berarti ini salah satu trik atau cara sumber lain yang dia bisa gunakan untuk mengutarakan keresahan-keresahannya, seperti ya Bang? Iya, gitu. Jadi akan mencari jalannya sendiri, begitu. Akan mencari jalannya sendiri. Padahal sebenarnya ketika tidak dibatasi, harusnya itu sebenarnya membangun ya. Ketika tidak dibatasi, tidak ada sekat-sekat seperti itu, membuat airnya mengalir tetap pada tempat yang semestinya. Bukan begitu Bang? Begitu. Ya, artinya kembali lagi ya, tentunya ini harapan kita, tentunya kepada calon pemimpin kita di tahun depan ya. Tentu kami Bapak calon pemimpin ya. Kami ini siapapun nanti ya. Siapapun yang menjadi calon pemimpin nanti. Kami ini anak pemuda, para pemuda-pemudi itu tidak ingin dibatasi. Tidak ingin dibatasi begitu. Artinya bukankah konstitusi memberikan kita hak untuk menyatakan pendapat kita di negeri demokrasi ini? Ya, di negeri demokrasi itu kita bisa untuk menyatakan pendapat kita. Artinya jangan semata-mata karena merasa tersinggung lalu kita dikriminalisasi. Tentunya hal-hal seperti ini kan yang membuat kita kadang merasa terkekang sehingga nggak bisa mengeluarkan pendapat kita. Jadi harapan kami ya, wadahilah kami sebagai anak muda sehingga kami bisa menuangkan aspirasi kami, menuangkan ide-ide kami. Tentunya ide-ide itu yang dapat dipertanggungjawabkan, dan juga sebenarnya tidak bisa ide itu ditolak begitu. Terkadang ide-ide itu bahkan bisa menjadi perbaikan buat negara kalau seandainya para pemimpin itu bijaksana dalam menyikapi apa yang disampaikan oleh para rakyatnya, terutama kita anak-anak muda begitu. Luar biasa sekali. Berarti kembali kepada pertanyaan pertama nih Bang, keresahan yang merata, berarti ini masuk pada kekerasan yang merata dirasakan semua orang. Iya, kebebasan berbicara ya. Kebebasan berbicara. Berarti tanda kutip ini yang dimaksud ini kebebasan berbicara ya. Iya. Kebebasan berbicara. Ya kan mungkin ini ya sering mungkin kita lihat berbagai macam kasus begitu. Ada seseorang terkadang melalui media sosialnya dia menyampaikan satu kritik ya, sehingga asbab kritikannya itu malah masuk penjara, masuk bui. Ya itu yang tentu kan kita sebagai anak muda ini kan membuat yang lainnya takut jadi. Kita ini anak muda nggak ada backingan. Siapa yang bikin kita gitu? Iya, tidak seperti konglomerat yang mempunyai backingan yang kuat. Iya, kalau kita ada backingan tentu kita bebas berbicara. Ya, tapi kita nggak ada backingan. Gitu. Siapa kita hanya bermodalkan ide ya? Iya itulah. Bermodalkan ide. Luar biasa sekali ini pendapatnya. Tentunya sangat diharapkan terkhusus bagi yang keresahannya sama, pasti ya sepakat ya dengan apa yang tadi Bang Roni sampaikan. Luar biasa sekali Bang. Kita sudah membahas sedikit tentang keresahan-keresahan ya, keresahan yang merata yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama dalam hal ini pemuda dan pemudinya. Saya kira ini memang benar adanya terjadi dengan bukti-bukti hal-hal yang viral yang selalu muncul di sosial media kita. Itu sudah menjadi bukti kuat bahwa memang ketika kita dibatasi dalam berbicara, dampaknya akan seperti itu. Untuk
memperdalam lagi pembahasan-pembahasan kita untuk lebih jauh dan lebih menarik lagi. Kira-kira ini Bang, apa solusi alternatif yang dapat dilakukan sehingga nanti calon-calon pemimpin kita di masa depan bisa menjadikan ini referensi untuk mengatasi masalah tersebut. Baik, mungkin kita sebagai pemuda, apalagi mahasiswa ya, tentu dalam kita menyampaikan satu ide, satu gagasan atau satu kritik bahkan, tentu kita menggunakan bahasa-bahasa yang tentu itu baik, sopan begitu kan? Sopan. Memang sih tidak ada aturan di dalam konstitusi ya, menyampaikan kritikan itu harus sopan, tidak ada memang. Tidak ada memang ya. Tetapi kan ini adalah sebagaimana kita orang Indonesia, itu kita memang mengedepankan sekali yang namanya budaya kesopanan. Budaya kesopanan. Terkadang memang santun, ya betul. Terkadang memang walaupun satu ide yang kita sampaikan itu bagus, tetapi dibawakan dengan cara yang tetapi dikemas dengan cara yang kurang baik, yang dapat menyinggung baik itu pejabat ya. Mereka juga kan manusia begitu. Iya. Mereka juga manusia ya, punya perasaan punya perasaan begitu. Ya, pesan saya mungkin kepada pemuda-pemuda, para mahasiswa, kepada millennials, kepada Gen Z, sampaikan saja ide-ide kalian dengan cara yang sampaikan kritikan kalian tentunya dengan cara yang baik, dengan cara bahasa-bahasa yang tidak dapat menyinggung baik itu pejabat atau orang-orang terkait yang siapa kita yang maksud. dikritik, pada siapa yang dikritik. Satu hal lagi mungkin saya ingin tambahkan ya. Apa itu? Saya melihat gencarnya juga penggunaan media sosial ya. Saya rasa sekarang kan kita semua di tangan kita tuh sudah ada media sosial begitu, yang bisa menjangkau informasi dengan cepat ya. Tentu figur-figur di negeri kita ini banyak yang sudah mencontohkan kita ya, bagaimana menyampaikan pendapat. Banyak para akademisi, para YouTuber, ya itu kan mereka juga sebenarnya secara tidak langsung menyampaikan apa itu kritikan, dan juga mereka mengedukasi kita juga sebenarnya, contoh seperti figur-figur seperti Rocky Gerung, seperti Deddy Corbuzier dan lain-lain segala macam itu kan juga menyampaikan sebenarnya pun secara tidak langsung kadang ada memang kritikan kepada pemerintah begitu, tetapi memang dengan cara yang baik gitu. Dan mereka juga kan terkadang mengedukasi kita bahwasanya kalian itu berhak, rakyat itu berhak untuk menyampaikan aspirasinya begitu, dan itu dijamin oleh aturan di negeri kita begitu. Dan mungkin itu saya lihat makanya banyak sekali sekarang orang-orang yang sudah berani untuk mengutarakan pendapatnya begitu. Saya lihat sudah bagus lah begitu. Karena dia mendapatkan pemahaman, dia mendapatkan contoh ya dari orang-orang kasih begitu. Teredukasi ya, benar sekali teredukasi. Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan mengenai kerasahan, dan saya rasa ini memang yang paling utama di negara kita saat ini, paling utama. Semoga nanti dengan kita sudah diskusikan seperti ini dapat menguatkan kembali kepada kita yang ingin memberikan kritik-kritik kita, memberi ide-ide kita. Dapat saya simpulkan dari penjelasan Abang tadi, berarti kita harus tetap berusaha untuk mengutarakannya, tetapi dengan cara yang baik, ya, dikemas dengan cara yang baik. Kemudian kita bisa mengambil referensi atau mengambil contoh dari tokoh-tokoh yang sumber informasi sumber informasi yang bagus, para pembicara yang bagus, yang berkompeten di bidangnya. Luar biasa sekali. Nah, kemudian seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kita juga akan membahas berkaitan dengan PR. PR ini kalau di sekolah ini mengerikan ya. Pekerjaan rumah mengerikan sekali. Tetapi kita mau membahas tentang apa PR dari calon pemimpin kita di masa depan. Baik Bang, silakan Bang. PR kedepannya untuk calon pemimpin kita. Ya, mungkin ini biasanya di sekolah itu kan yang memberikan PR itu guru ya kepada siswa. Betul. Tapi izinkanlah kami ya sebagai rakyat Indonesia, rakyat biasa sebagai nanti pemilih di tahun 2024, memberikan PR bagi para calon pemimpin ini ke depan ya. Apalagi wakil rakyat. Yep. Untuk semua ya tentunya. Untuk semua. Tapi pembahasan kita fokus pada yang tertinggi. Oke, mungkin tentunya berbagai macam kasus yang sudah terjadi ya. Kita tahulah mungkin tahun 5 atau 10 tahun yang lalu bahkan itu
instansi atau lembaga penegak hukum yang bernama KPK, ya, yang bernama KPK itu mungkin setiap pejabat yang mendengar istilah KPK itu mungkin langsung gemeter begitu. Iya, karena ketakutan. marwahnya bagaimana warnanya sangat tinggi. Nah, sedangkan tentunya kami sebagai rakyat sangat menyayangkan sekali terhadap kasus yang terjadi baru-baru ini. Bagaimana seorang pemimpin tertinggi di instansi atau lembaga penegak hukum di bidang korupsi, dia sendiri yang malah melanggar itu begitu. Artinya adalah kita kan merasa kalau dulu kita menganggap bahwasanya ini harapan rakyat begitu. KPK ini adalah harapan bagi rakyat untuk menindak para mereka-mereka yang menyalahgunakan yang melencengkan dana untuk rakyat tentunya ya. Akan tetapi setelah kejadian ini tentunya kami sangat menyayangkan sekali. Ya, ini adalah PR bagi tentunya pemimpin kita ke depan, bagaimana kembalikan marwahnya, kembalikan integritas daripada KPK itu. Oke, itu yang pertama KPK ya. Yang kedua mungkin baru-baru ini yang kita sama-sama ketahui ya, adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu tentunya adalah salah satu lembaga peradilan ya, lembaga peradilan yang sebenarnya MK itu adalah merupakan produk dari reformasi. Kalau dibilang Mahkamah Konstitusi itu adalah anak kandung daripada reformasi begitu. Nah, melihat kejadian yang terjadi di Mahkamah Konstitusi itu, bahkan pemimpinnya sendiri, ketuanya sendiri itu terlibat dalam pelanggaran berat. Ya, tentunya ini kan seharusnya mereka itu sebagai hakim ya, hakim tertinggi begitu. Tentunya mereka harusnya sebagai seorang negarawan, seharusnya mereka menjaga integritas mereka begitu. Menjaga sekali hal-hal seperti itu. Bukankah reformasi itu merupakan bentuk dari perjuangan yang sangat besar. Tentunya itu adalah kerisauan para mahasiswa yang waktu itu berdarah-darah ya. Bagaimana memperjuangkan kebebasan, terus bagaimana memperjuangkan supaya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme KKN kita yang sering kita dengar supaya itu tidak ada lagi. Lalu bagaimana bisa gitu hal-hal yang tahun 20 tahunan yang lalu ya, 25 tahun yang lalu begitu, yang diperjuangkan oleh para mahasiswa dengan darah begitu, lalu mau dikembalikan lagi. Mungkin yang terakhir adalah terkait instansi mungkin kepolisian begitu kan, bagaimana baru-baru ini seperti ini tentunya oknum ya, tentunya kepolisian itu kita butuhkan sebagai rakyat Indonesia, bagaimana mereka mengayomi kita. Ya tahu bagaimana di kampung-kampung, di desa-desa itu banyak para aparat mereka tentunya yang membantu masyarakat, tentunya mereka itu baik. Artinya mereka itu yang tidak ada kaitannya dengan ini, karena bahkan para elit-elit yang di atas itu yang berbuat pelanggaran. Tentunya ini kan sangat mencoreng sekali instansi kepolisian begitu. Tentunya ya semoga di tahun depan dengan pemimpin baru itu semoga dia bisa mengembalikan lagi marwah kepolisian itu, supaya kepercayaan kami sebagai masyarakat, semoga kepercayaan kita sebagai masyarakat itu kembali lagi kepercayaannya kepada instansi kepolisian tersebut gitu. PR itu sebenarnya banyak, Bang. Iya, banyak sekali sebetulnya. Banyak sekali sebetulnya. Tapi yang mungkin yang kita bisa jelaskan pada malam hari ini mungkin pada poin-poin itu, maka saya simpulkan sedikit untuk calon pemimpin kita di masa depan, calon presiden antara tiga ini ya, yaitu mengembalikan marwah daripada penegak hukum. Ya, betul. Itu PR-nya. Baik rekan-rekan semuanya, saya kira demikian pembahasan yang dapat kita diskusikan pada malam hari ini. Saya harap apa yang sudah kita diskusikan ini bisa menjadi sumber informasi. Semoga apa yang telah kita bahas pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terkhusus bagi mereka-mereka, bagi kita-kita yang akan memberikan suara kita kepada para calon pemimpin-pemimpin di masa depan ini.
Baik, luar biasa sekali. Terima kasih atas pembahasan. Terima kasih juga buat waktunya, Bang. Ya. Sudah meluangkan waktu di podcast kita pada malam hari ini dengan berbagai argumen-argumen yang sudah disampaikan. Saya pun juga pribadi baru mendengar ya beberapa statement-statement, bahkan analogi yang di awal tadi disampaikan itu ternyata lebih mudah dipahami jadinya. Ya. Baik teman-teman semua, rekan-rekan, sahabat RR Podcast, terima kasih untuk malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Nantikan lagi podcast-podcast berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi dan tentunya penting untuk kita semua, bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih, Bang.